Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di mata kuliah Oceanografi Fisika. Sekarang kita masuk ke materi pesisir dan pantai. Kita lihat dulu ke definisi dan batasan dari pesisir. Wilayah pesisir itu didefinisikan sebagai wilayah di mana bertemunya daratan dan lautan. Batasannya atau mana yang termasuk di dalam wilayah pesisir di daratan ataupun di lautan itu dilihat dari sifat-sifat dari air laut serta sifat-sifat dari daratannya. Batasan ke darat adalah daerah-daerah di daratan yang masih memiliki sifat-sifat air laut. Ya kalau pasang surut, gelombang itu kan masih terlihat. Nah ada bagian yang tidak nampak atau tidak bisa dilihat. Maksudnya sifat-sifat air lautnya ya, yaitu intrusi air laut. Kita tahu bahwa air laut itu kan salty, salinitas. Nah, kalau daratan itu masih ada intrusi air laut, masih ada sifat-sifat air lautnya, maka daratan itu masih jadi bagian daripada pesisir. Sedangkan kelautannya, itu batasannya adalah wilayah-wilayah di lautan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami dari daratan, seperti sedimentasi, mengalirnya air tawar ke laut, serta hal-hal yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Maksudnya adalah kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi proses alami di daratan. Bukan berarti kegiatan manusia, misalnya menangkap ikan jauh dari pantai, maka bagian itu dari pesisir, bukan gitu. Oleh karena definisi inilah, maka wilayah pesisir menjadi bagian dari kajian kelautan. Ya tentu kita tahu kan, di sini sudah disebutkan ada intrusi air laut. Lalu lautnya sendiri dipengaruhi oleh aktivitas alami daratan. Maka di kelautan pun kita mempelajari tentang pesisir. Dan harus Anda ingat, wilayah pesisir adalah wilayah yang sangat dinamis. Ya tentu karena adanya dinamika air laut. Satu itu. Yang kedua, Anda kan tahu kalau wilayah pesisir itu adalah pintu gerbang. Pintu gerbang antar wilayah. Tentu orang-orang itu sebelum masuk ke pegunungan pasti masuk dulu ke daerah pesisir. Ya walaupun sekarang sudah ada bandara ya, tapi tetap bagaimanapun juga wilayah pesisir adalah wilayah yang sangat sibuk. Maka bisa diasumsikan bahwa wilayah pesisir itu lebih rentan dibandingkan dengan wilayah dataran tinggi. Anda bisa lihat ya bahwa peradaban manusia itu dimulai di kota-kota pesisir. Ya pastilah karena orang datang dari negara mana datang pasti di pesisir dulu. Pada zaman itu ya, kalaupun sekarang sudah ada bandara ya kebudayaan manusia dibentuk dari pesisir dulu. Maka tidak heran kalau banyak kota-kota besar di dunia ini berada di wilayah pesisir. Atau kalau Anda mau lihat lagi di Indonesia ini, berapa banyak ibu kota provinsinya yang berada di kota yang bukan pesisir atau jauh dari pesisir. Saya kira bisa dihitung dengan jari ya. Hampir, saya yakin 80% ibu kota provinsi di Indonesia ini berada di pesisir. Dalam segi ekologisnya, ekosistem pesisir itu berfungsi sebagai penyedia sumber daya alam, penyedia jasa pendukung kehidupan, penyedia jasa kenyamanan, penerima limbah. Ya, makanan, sumber daya makanan itu banyak kita dapatkan dari pesisir. Jasa-jasa kenyamanan seperti misalnya pariwisata banyak di pesisir. Walaupun memang di dataran tinggi juga ada. Tapi pantai itu merupakan wilayah yang menjadi tempat favorit orang berwisata. Terutama wisata keluarga. Kan jarang lah ada orang atau ada keluarga naik gunung gitu. Satu keluarga naik gunung, camping. Masih jarang. Tapi kalau misalnya ke pantai, satu keluarga, satu rombongan, nginep di pantainya, itu sering. Kemudian juga sebagai penerima limbah, ya. Iyalah, limbah yang datang dari atas gitu, dari dataran tinggi, turun pastinya juga ke pesisir. Begitupun juga limbah-limbah yang datang dari lautan, dia akan tersangkut di pesisir. Kita lihat lagi gambar berikutnya, agar lebih mudah diilustrasikan bagaimana batasan dari wilayah pesisir. Nah, ini adalah peta kota Jakarta. Ya, Jakarta kan ada di pesisir ya. Kalau berdasarkan definisi di sini, maka wilayah daratan yang menjadi batasan daerah pesisir itu tergantung pada intrusi air laut. Kalau di sini ya wilayah pesisirnya bisa sampai mendekati mungkin mendekati Tangerang ya, mungkin ya ini. Maaf kalau saya salah. Artinya wilayah pesisirnya itu bisa terus naik, tergantung kepada adanya intrusi air laut.
Sedangkan wilayah-wilayah lainnya yang kalau memang tidak ada intrusi air laut ya berarti selesai daratan pesisirnya. Makanya sampai manapun juga di Bandung tidak akan menjadi wilayah pesisir. Karena ya tidak akan mungkin ada intrusi air laut naik ke atas, ke wilayah pegunungan seperti wilayah kita ini. Nah ini wilayah daratannya. Sedangkan wilayah batasan lautannya, nah kurang lebih seperti ini. Ini kan adanya sedimentasi nih, kelihatan nih, lebih keruh. Ini disebabkan oleh adanya aktivitas erosi di atas, dari das. Ya mudah-mudahan Anda diajarkan tentang das di sedimentologi. Di das itu seperti mangkok. Air-air yang turun ke das itu akan membawa partikel-partikel sedimen. Turunlah dia ke pesisir. Karena das itu outletnya adalah pesisir. Nah, batasannya ya sejauh mana daripada sedimentasi ini mempengaruhi. Ini kan sedimentasi kan hasil aktivitas di sini, di daratan. Nah, itu maksudnya. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan sajalah bagaimana proses intrusi dan juga sedimentasi. To understand the groundwater shortage our community is facing, we must go deep underground. Here at several hundred feet below the Earth's surface, the groundwater that people in the Soquel Creek Water District use is stored between rocks and sand. Rainfall seeps into the groundwater aquifers and slowly flows underground to the ocean, or returns to the surface as a spring or directly into a river before reaching the ocean. The fresh water underground creates a buffer near the shore where fresh water and salty ocean water meet. When wells draw more water out of the ground than is naturally replenished by rain, groundwater levels begin to drop. Salty ocean water moves inland and mixes with the fresh groundwater. As seawater moves inland, wells that once drew fresh drinking water become salty and unusable. Soquel Creek Water District has detected increased salts in several monitoring wells along the coast. We take this problem very seriously and are determined to prevent any further seawater intrusion into the groundwater. When it rains, the water is transported back to the sea by rivers. The area whose water is drained by the same river is called a catchment area. Two different rivers therefore have a different catchment area. The watershed marks the boundary between the two catchment areas. Within the river basin lies the river system, the entire river including all its tributaries. All the water that is collected in the river basin is transported by the river to the sea. Along the way the river changes the landscape. The river descends very fast stream upward, which gives the river velocity. The velocity of the water works like sandpaper and causes the surface to break down into small pieces. This material is transported downstream. When the surface falls apart into smaller pieces and the material is transported, it is called erosion. This too is an exogenous force that changes the landscape. Wind, ice and the sea can also erode and transport surface material by the power. In contrast to weathering, erosion therefore involves breaking down the landscape due to the movement of water, wind or ice and the materials transported. Beautiful landscapes can arise through erosion. For example, think of the Grand Canyon, a large gorge that is created because the Colorado River cuts further into the landscape. Many other gorges, such as the Georges du Verdon in France, were created in the same way. Both are examples of a V-shaped valley. Glaciers can cause erosion in similar ways. High down from the mountains, they flow down slowly, but with enormous power. The valleys formed by glaciers often have a flatter pattern, which means they are called U-shaped valleys. Downstream the river descent decreases, which causes the river to have less velocity, which makes erosion less likely. Especially in the lower course of a river, the river has less velocity and erosion is less likely to occur. The speed of the water flow decreases, which causes the eroded material to sink to the bottom. This process of sinking is called sedimentation. Compare this with fruit juice. When the bottle has stood still for a while, you see the heavier ingredients sink to the bottom. To mix all ingredients, you often have to shake before use.
Sedimentation is important for countries which are close to the sea, like the Netherlands. This country is made up by a huge layer of sediment that is eroded upstream. If this had not happened, the Netherlands would have been a lot lower, so that it would have been flooded by the sea. Because the rivers in the lower regions of the river often split into all kinds of branches, we call this the river delta. These branches together have the shape of a triangle, which looks like the letter D in Greece, which is called delta. In the river delta, a lot of sediments sink to the bottom. These sediments often ensure that the land is fertile, causing high agricultural yields. So erosion tears down the landscape in the upper reaches of the river, while sedimentation builds the land in the lower reaches of the river. Ya, kita teruskan lagi ya. Kita lihat lagi sebuah gambar penampang vertikal daripada laut secara umum. Inilah yang disebut dengan basin, ocean basin. Ya, ocean basin juga sama, mangkok wilayah tempat dari air lautnya itu sendiri. Secara vertikal, keadaan daripada penampang air laut itu ya, selain ocean basin, ada lagi yang disebut dengan trek, ya, atau palung kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Lalu ada yang disebut dengan continental rise. Berikutnya ada yang disebut dengan continental slope, ya, kemiringan. Nah, lalu ada yang disebut dengan continental shelf. Nah, kalau kita bicara tentang pesisir dan pantai, maka kita akan berada di sini. Kita lihat gambar lagi berikutnya lah. Nah, ini kan. Ya, ini sama dengan yang tadi lah ya. Dalam bahasa Indonesianya, continental shelf itu adalah paparan benua atau landas benua, atau juga disebut landas kontinen. Nah, ini ada yang disebut dengan coast. Ya, inilah yang akan kita kaji hari ini, tentang coast atau pesisir. Atau juga ada yang selalu mengartikannya sebagai pantai. Nah, kita lihat ya, apa perbedaan-perbedaan dari pantai dan pesisir. Kita masuk dulu ke, nah ini, zonasi berdasarkan dinamika air laut. Karena kita di dalam mata kuliah oceanografi fisika. Jadi semuanya dikategorikan kepada dinamika air laut. Nanti kalau biologi ada lagi, zonasinya beda lagi. Nah, kita masuk dulu saja ke zonasi coastal atau pesisir berdasarkan dinamika air laut. Anda lihat dulu di gambar ini. Jadi ada yang disebut dengan shore, itu dulu aja shore. Makanya semuanya kan shore, offshore. Nah, offshore ini adalah laut lepas. Kalau saya bilang offshore, itu laut lepas. Setelah offshore, maka ada yang disebut namanya onshore. Nah, onshore itu dibagi-bagi lagi menjadi near shore, foreshore, backshore. Ini saya kembali lagi ya, nggak berani menerjemahkannya. Karena nanti akan ada definisi-definisinya nih. Nah, ini tadi adalah onshore. Kita dari mana dulu ya? Dari near shore dulu deh. Nah, near shore berarti dekat pantai. Jadi near shore ini adalah zona yang dimulai dari break zone atau breaker zone saat surut sampai dengan swash zone saat pasang. Jadi near shore ini dia bergerak tergantung kepada pasang dan tergantung pada surut. Makanya dia miring nih. Kalau dia low tide, dia berarti di sini. Kalau dia high tide, berarti dia naik. Nah, ini near shore-nya dulu. Near shore itu antara offshore dengan shore. Nah, ada yang disebut dengan breaker zone, atau zona awal gelombang pecah. Sudah diterangkanlah kemarin tentang gelombang pecah ya. Jadi di sini, mulailah gelombang itu pecah. Disebut sebagai breaker zone. Lalu kemudian, nah ada yang disebut dengan shore itu sendiri. Nah, shore ini pengertiannya dari Wikipedia, ini, shore is the fringe of land at the edge of large body of water, such as an ocean, sea, or lake. Jadi ya bisa samudra, sea, atau danau. Ini kan kalau artian umumnya, ya saya nggak akan mengartikan secara terleh lah, saya mengartikan secara umum saja. Jadi shore itu adalah sisi atau pinggir dari daratan of a large body of water, ya massa air yang besar seperti ocean, samudra, laut, dan danau. Intinya kan shore itu adalah pinggir dari daratan yang merupakan sisi dari large body atau maksudnya large body of water, jadi ya, seperti samudra, laut, atau danau. Nah, itu pengertian dari shore. Ya, sekarang kalau di bahasa Indonesia kan jadi apa? Makanya saya nggak berani mengatakan ini adalah pantai atau apa, nanti karena ada pengertian lain lagi ya.
Nah, shore itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan foreshore atau di depan, dan backshore. Nah, kalau backshore sendiri itu bisa dikategorikan sebagai sempadan pantai. Nah, mengenai sempadan pantai ini ada undang-undang yang mengatakan bahwa sempadan pantai itu selebar 100 meter dari tepian pantai. Nah, itu kan bahasa hukum lah. Nah, ini yang disebut dengan shore. Jadi mungkin ya kita artikan itu shore itu ya pinggiran dari bisa tuh ocean, laut atau danau. Ya mungkin waduk juga bisa masuk ke shore ini ya. Ya tergantung definisinya atau siapa yang mendefinisikannya. Lalu kita lihat lagi, ini kan shore. Nah, ada yang disebut dengan shoreline, garis pantai. Shoreline itu atau garis pantai itu ada di pasut tertinggi atau pasut terendah. Yang mana Pak? Ya silakan. Itu tergantung kepada definisinya atau siapa yang mau mendefinisikan. Jadi misalnya garis pantainya itu mau kamu ambil dari pasang tertinggi semuanya. Ya bisa, jadi satu pantai itu pasang yang paling tinggi, itu garis pantainya. Kalau mau yang low tide-nya, bisa, itu garis pantainya. Kalau untuk navigasi kapal, maka garis pantai itu ada pada low tide. Iyalah, supaya kapal itu tidak menyangkut saat dia keluar, ya kan? Jadi kalau kalian lihat di peta, ada garis pantai, itu biasanya yang digunakan adalah low tide, ya surut terendah gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan beach. Nah, ini juga sama. A body of water which consists of loose particle. Nah, loose particle itu kalau saya artikan adalah partikel yang tidak kompak, kendur, longgar lah kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya ya. Jadi secara harfiahnya dia tidak bisa dipegang, loose particle ini. Ya, partikelnya antara lain ya batuan, ya batuan juga termasuk, ya kan? Kemudian pasir, gravel, kerikil, pebble, batuan juga. Ya, ini semua batuan-batuan ini. Loose particle ini supaya Anda gampang menerjemahkannya ya. Jadi ini kalau partikel-partikel ini masukin ke dalam karung, terus sama kamu karungnya dikeluarkan. Nah, dia kan gimana tuh? Kalau bahasa Jermannya tuh muruluk. Nah, itu loose particle itu. Ya kan? Dan juga loose particle itu termasuk moluska, ya kan? Atau juga koralin alga. Ini saya kurang tahu nih apa. Mungkin orang biologi bisa ngasih tahu. Makanya beach itu seperti ini. Nah, pasir, batuan, ya ini dari moluska. Seperti ini kan? Atau ya, nah ini beach material ini. Bisa sand, gravel, pebbles ya. Ya, ini bahasa-bahasa sedimentasi lah, Anda pasti sudah bisa lah ya. Nah, ini loose particle. Jadi sekali lagi loose particle itu kalau ditumpahkan dia muruluk gitu ya. Apa ya kalau bahasa Indonesianya muruluk ya? Nah, ya. Kebalikannya dari loose particle ini ya compact particle. Nah, ini compact particle itu lumpur. Nah, ini bukan bagian dari beach yang tadi. Ya. Kenapa? Karena dia itu compact. Ya, apa ya compact itu ya? Padu lah, rapat. Ini kan kalau Anda masukin ke dalam karung, kalau dikeluarkan kan kayak pasta gitu ya. Kebayang lah. Maksud saya bagaimana? Nah, itu definisi-definisi dari tadi shore, kemudian ada beach, ya kan? Nah, sedangkan kalau di bahasa Indonesia kan sendiri, maka dia menjadi seperti ini. Pantai berkarang, pantai mangrove, pantai tebing, pantai berpasir. Ya, kalau saya tidak berani menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, karena saya takutnya salah gitu. Tapi kalau asumsi bahasa umum ya seperti ini. Ada pantai berkarang yang terdiri dari berbagai karang. Kalau di bahasa Inggrisan jadi rocky shore itu. Bukan jadi beach, tapi rocky shore. Ini saya lupa kasih tahu ya. Nah, ini itu disebutnya estuary. Nanti di depan akan saya terangkan tentang apa itu estuary. Jadi sekarang Anda punya pemahaman ya, istilah-istilahnya itu seperti apa. Jadi kalau beach itu ya si partikelnya loose, tidak compact. Kalau berlumpur dia bukan beach, dia disebutnya estuary. Nah, itulah kalau bahasa Inggris dari mulai kemarin itu kita ngomongin gelombang sampai sekarang itu ada berbagai istilah yang banyak sekali gitu ya. Itu membuktikan bahwa peradaban mereka memang peradaban di pantai. Selanjutnya kita lihat kepada, nah,
kita masuk ke shore-nya sendiri, bagian dari shore-nya itu sendiri. Jadi shore itu apa, Pak? Ya, yang tadi saya terangkan. Kalau Anda mau mengatakan pantai, ya silakan juga sih, nggak salah-salah juga. Tapi setidaknya setelah saya terangkan, oh maksud si Bapak itu ini. Karena shore itu bisa saja di danau. Dan mungkin juga shore itu juga bisa di di sungai. Karena kan tadi sebutkan water body ya. Ya Anda lihat kan sungai-sungai di Sumatera itu seperti apa, besar-besar kan. Sungai di Papua. Ya kalau di Bandung, Citarum sungainya ya juga paling segimana sih. Tapi kalau Anda lihat sungai-sungai di Kalimantan itu. Nah, kita lihat ke bagian yang disebut dengan shore ya. Nah, shore sendiri dibagi menjadi ya offshore, ini shore-nya, ada yang disebut dengan foreshore dan backshore. Nah, kalau foreshore itu kan bagian daripada shore atau onshore yang terkena dampak pasang surut. Ya, bukan terkena dampak pasang surut lah. Masih dipengaruhi pasang surut lah gitu ya. Nah, kalau backshore ini adalah bagian dari shore yang tidak ada lagi pengaruh pasang surut. Artinya memang pasang surut tidak ada. Selesai sampai di sini. Nah, ini kan high water line ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini backshore-nya. Nah, ini ada cliff, tebing ya. Nah, ini backshore, bagian di belakangnya. Oke. Nah, apa bedanya, Pak? Sama aja ya. Kita simpan dulu ya. Kita masuk dulu ke dunes. Dunes itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah gumuk pasir. Yaitu gundukan pasir hasil hembusan angin. Nah, dan dia memiliki vegetasi. Nah, ciri daripada shore ini, nah, onshore ini, dia vegetasinya tidak sebanyak daripada gumuk pasir ini. Gumuk pasir ini terbentuk karena adanya hembusan angin dari laut, dan dia tertahan di sini. Jadi gumuk pasir ini kurang lebih seperti ini nih. Angin kan terus berhembus nih di sini. Angin terus berhembus, asalnya mungkin kecil. Nah, lama-lama dia akan menumpuk, jadi banyak. Nah, ini nih gambarnya nih. Nah, ini nih. Nah, jadi dune itu awalnya dari embrio dunes yang paling kecil. Nanti dia naik menjadi fort dune. Nah, ini mobile. Artinya apa? Dia masih tidak tidak statis. Dia dinamis. Karena masih ada pengaruh dari hembusan angin dari laut. Nah, ini. Dan biasanya ada istilah-istilahnya untuk gumuk pasir ini. Kuning, grey, apa grey itu ya? Abu-abu. Ini menunjukkan kalau yang kuning ini dia bersifat dinamis. Kuning itu dari ini nih, dari dari vegetasinya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ya, kalau grey dune itu berarti dia sudah tua, sudah mau mungkin sudah mau mati lah ya si vegetasinya itu. Sedangkan embrio dan fort dune itu ya vegetasinya tidak sebanyak dari yellow dune di sini. Nanti lama-lama dia akan mati. Kita teruskan lagi ke yang tadi ya ke ini kembali lagi saya nggak berani menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi berm itu adalah teras dari pantai yang dibentuk atau terbentuk di backshore, di atas dari water level, di atas dari muka air laut saat dia pasang tertinggi. Nah, itu berm, ya kan? Kalau secara harfiahnya berm ini artinya adalah tanggul. Tapi saya takutnya nanti disebut tanggul, Anda persepsinya ke tanggul batuan, ke tanggul dari dari kayu. Nah, kita sebut aja berm ya. Dan berm itu adalah bagian daripada backshore. Supaya lebih jelas kita lihat ke gambar ini nih. Nah, ciri-ciri dari berm itu dia flat dan tidak memiliki batuan. Ya, bersih lah dalam tanda kutip ya. Ya sebenarnya ada juga batuannya. Nah, berm ini dia berada setelah foreshore. Bagaimana kita membedakan antara backshore dan foreshore? Kita melihat kepada jejak daripada swash. Swash itu adalah hempasan daripada gelombang. Jadi kalau gelombang sudah pecah ya, ada hempasannya. Nah, ini adalah swash. Nah, untuk mengetahui batasan antara backshore dengan foreshore, lihat saja pada jejak daripada swash ini.
tentu adalah jejak pada saat pasang tertinggi. Atau lebih jelasnya nih, seperti ini gambarnya nih. Nah, ini backshore-nya. Oh, ini backshore-nya. Ya, ini kan sebutlah misalnya selepas dari sini selesai pada saat pasang tertinggi. Nah, bermnya yang mana? Ya, tentu yang bagian yang bersih ini. Ini bermnya. Flat. Ini kan kalau Anda lihat nih, orang ini duduk, nah, kakinya ke bawah kan? Artinya apa? Ini hempasan daripada gelombang sampai sini kan? Nah, ini bagian daripada backshore. Karena kan gelombang, apa istilahnya tuh, mengikisnya pada bagian yang ini. Simpel lah ya, antar perbedaan antara backshore dan foreshore itu. Nah, kita lihat saja di wilayah di Indonesia nih, di Pantai Santolo. Nah, kalau Anda lihat ini, terlihat kan? Nah, jejak-jejaknya. Kita lihat supaya lebih jelas ke pantai yang ada di Indonesia. Nih, Pantai Santolo nih. Pantai di Garut ya. Ini kita bisa melihat zona-zona dari pantainya itu tadi. Atau beach ya, karena ini pasir, karena dia loose. Nah, yang pertama, swash zone atau ya area swash lah. Area di mana hempasan gelombang. Nah, kita lihat, ini kalau saya zoom, ini kan bisa Anda lihat nih. Ada jejak hempasannya sampai sini, ya kan? Tapi kalau Anda amati lebih dalam lagi, nih, ini foreshore-nya. Coba Anda lihat. Ada perbedaan jejak kan? Ini sama ini? Betul tidak? Nah, karena ini jejak pasang. Pada saat-saat sebelum saya memfoto ini, dia pasang. Masih basah di sininya. Lalu dia surut. Nah, paham ya? Selepas dari hempasan ini, nah, dia masuk ke backshore. Ya kan? Nah, maka ini adalah area berm. Berikutnya adalah dune atau gumuk pasir. Kalau di belakangnya ada tebing, ya jadi areanya cliff. Nah, gitu ya. Ya memang sih, kalau kita sekali lagi orang awam, orang Indonesia, ya pantai. Tapi kalau secara keilmuan, itu harus dibagi-bagi lagi. Ini zona swash, ada lagi back swash ya. Kalau swash itu kan naik ke depan, ada back wash-nya. Tapi zonanya disebut swash zone aja gitu. Nah, ini berm, foreshore, backshore, dune, and cliff. Ini kalau Anda belajar teknik pantai, hal-hal ini harus diperhatikan lah. Kenapa diperhatikan? Kalau misalnya nanti Anda belajar marine debris, itu saya akan tahu. Ini sampah dari mana, saya pasti akan tahu. Kalian juga pasti berpikir sama, oh iya, saya paham maksud si Bapak. Satu itu. Kalau misalnya kita ingin melakukan manajemen pesisir, ya, misalnya kita ingin menempatkan pedagang, maka pedagang itu sebaiknya ada di mana? Ya kita lihat kan dari dinamika air laut ini, Anda pasti sudah paham tuh maksudnya apa. Kalau misalnya kita ingin mencari daerah-daerah penyu bertelur, oh ya kalau penyu itu kan bertelur di daerah yang kering, berarti dari mana ke mana? Terbayang ya maksud saya seperti apa? Kita teruskan lagi ke evolusi pantai. Jadi karena saya sudah sebutkan dari awal bahwa daerah pesisir, daerah pantai itu ya daerah yang dinamis gitu. Nah, sebelum saya masuk ke sini ya ke tentang evolusi pantai ini, Anda sudah punya gambaran kan? Jadi pantai itu di mananya pesisir? Anda sudah punya gambaran kan? Ya kalau pantai di mananya pesisir ya Anda akan mengatakan ya yang tadi Pak, bisa shore, bisa estuary, non shore gitu ya. Ya, pesisirnya yang mana? Ya bagian yang dari ada intrusi atau ada bagian yang sedimen. Nah, evolusi pantai itu dibagi berdasarkan ruang dan berdasarkan pada waktu. Ya semua juga sama, temporal dan spasial, temperatur dan salinitas, TS, ya kan? Nah, kita lihat kalau perubahannya kecil itu ya seperti misalnya ya riak gitu ya, ini kecil sekali, ini mikro lah, nggak akan kelihatan. Naik sedikit dalam waktu harian ada yang disebutnya cusp, ya, busur kalau dalam bahasa Indonesianya itu. Ini gambarnya kayak gini nih, beach, busur itu beach, cusp tuh. Ya maaf pronunciation saya nggak bagus dah karena saya bukan orang bule gitu ya.
busur. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ada gambarnya, ada yang kayak busurnya. Nah, itu beach cusp itu. Ada disebut dengan gumuk pasir. Nah, perubahannya atau kejadiannya dia bisa jadi moon. Kalau yang tadi ini bisa harian. Maksudnya tuh perubahannya gitu. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Ya ini. Nah, ini skala tempatnya, ini skala waktunya. Lalu ada disebut dengan sunbars. Jadi sunbar itu terbentuk karena yang kemarin kita ada rip current tuh. Rip current tuh balik lagi. Nah, ketika rip current itu balik lagi, dia akan membawa sedimen. Nah, dia akan membentuk sandbar. Dan dia itu ada di dalam laut. Mungkin terlewat kemarinnya saya bahas itu. Jadi kan ketika rip current itu balik menjauhi pantai, dia kan pasti membawa sedimen. Nah, sedimennya itu akan terkumpul menjadi sandbars. Oke ya. Itu bisa sampai tahunan adanya itu. Lalu kemudian channel itu apa ya? Kanal berarti ya. Ya saluran mungkin ya. Ya. Oh, ini kayak gini nih kalau channel ini. Saya lupa padahal gambarnya udah ada di sini. Nah, ini kan saluran-saluran ini kan. Nah, ini sedimentasinya. Nah, ini kanal-kanalnya. Ini namanya delta. Di depan ada ya, saya akan terangkan tentang apa itu delta. Nah, saluran-saluran seperti ini. Ini kan terbentuk karena sedimentasi. Dan berikutnya adalah shoreline, perubahan garis pantai. Ya, ini bisa sampai tahunan, puluhan tahun, dekade ya. Dan bisa sampai senturi, abad. Jadi si pantai itu garis pantainya berubah, bisa menjorok, bisa menjauh. Bisa saja dia berubah karena kenaikan muka air laut. Nah, itu adalah evolusi pantai atau perubahan pantai berdasarkan ruang dan waktu. Nah, secara umum bahwa perubahan dari pantai itu, evolusi pantai itu, ya pantai, beach atau shore gitu ya. Ya ini penyebabnya. Yang utamanya angin, gelombang, pasang surut, adanya arus, tsunami bisa adanya. Ini secara natural. Lalu ada yang juga disebutkan oleh, ya ini kegiatan manusia, ini kan konstruksi infrastruktur, pembangunan dam. Nah, ada juga disebabkan oleh perubahan iklim. Ini bisa oleh karena natural dan juga karena ya kegiatan manusia. Efek rumah kaca itu kan karena aktivitas manusia. Kemudian ada seperti misalnya kalau perubahan iklim ini ada yang namanya sea level rise, kenaikan muka air laut gitu ya. Atau ini land subsidence atau penurunan muka air tanah yang menyebabkan intrusi air garam. Nah, ini disebabkan oleh climate change, dan climate change ini bisa oleh karena natural, bisa karena aktivitas manusia. Lalu akan terjadi di pantai itu akresi, ya, nambah si pantainya, si daratannya, atau erosi, ya, abrasi. Kalau bahasa lainnya ya abrasi, ini bahasa lainnya sedimentasi. Nah, ini istilahnya tuh kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perubahan daripada pantai itu sendiri. Ya bisa karena misalnya nih untuk secara biologi damage kerusakan dari coral reef. Kok bisa Pak? Iyalah, karena misalnya ada akresi nambah si pantainya, berarti si coral reefnya gimana? Ketutup kan sama pasir-pasir dari pantai. Kalau ketutup berarti gimana? Tidak ada matahari kan? Coral reef bisa hidup nggak? Seagrass bisa hidup nggak? Nah, kayak gitu. Kalau ini udah jelas, ya, erosi kemana ada gambarnya, ya kan? Ya kalau ini nambah, jadi si daratannya nambah ke depan. Kalau ini erosi ini daratannya mundur ke belakang. Yang jelas kan kalau kemarin juga disebutin kan loss of property, hilangnya properti, hilangnya rumah, ya kan? Untuk lebih jelasnya mengenai apa itu coastal aggression dan juga coastal erosion, kita saksikan saja video nomor berapa ini? Nomor 26 mengenai erosi dan deposisi pantai. Along the coastline, the waves, currents, wind, and any rivers entering the sea all work together to transport sediment. Whenever waves, rivers, and wind lose their energy, deposition occurs. That means any sediment being transported is dropped. Along coastlines, this can result in the formation of features such as beaches, dunes, spits,
and tombolos. Smaller waves have a stronger swash than backwash and build beaches up in the summer. They are called constructive waves. The deposition of material by waves can form a sand ridge called a berm, which marks the edge of the swash zone. During winter there are frequent storms. Waves are higher and more frequent. These waves have a stronger backwash than swash and erode the beach. These are called destructive waves. Sand and other material is transported along the beach by a process known as longshore drift. How it works is that the prevailing wind direction will cause the waves to approach the beach at an angle. As a result, the sediment that moves up the beach with swash will be moved at an angle. Likewise, the backwash will move the sediment back down the beach at an angle. Thus, sediment will travel back and forth along the beach in a zigzag-like motion. If longshore drift occurs predominantly in one direction, and then encounters a river mouth or a change in direction of the coastline, sediment can be deposited, forming an extension of the coastline known as a spit. The diffraction of waves bend around islands, taking sediment with them. Sometimes longshore drift will cause the sand to deposit right across the river mouth, forming a bar. As a consequence, many bars have lagoons and wetlands behind them. Sand dunes are an accumulation of sand grains. Sand dunes form when wind carries sand up the beach and deposits it in a heap around an obstacle like a piece of driftwood or vegetation. Sand dunes don't form anywhere, they require special conditions to form. Firstly, dunes require an abundant supply of sediment. The dunes that are closest to the sea are called the foredune. In Australia, native plants are often the first species to colonise the foredune. As the roots of these plants bind the sand together, the dunes are stabilised. Close behind these plants on the foredunes and on the back dunes, where there is more protection from wind and salt, small shrubs and trees such as banksias, coastal sheoak and wattles may grow. When wave energy is high, coastal erosion takes place, resulting in a variety of coastal features. The rate of erosion is moderated by the mixed geology of the coastline. Hard rocks such as basalt are more resistant and thus erode much slower than soft sedimentary rocks such as limestone. We call this differential erosion. Coastlines that have an alternating geology of harder and softer rocks results in the formation of headlands and bays, as can be seen here in Port Macquarie. The places where the rock is harder has headlands jutting out. Where the rock is softer, more erosion takes place and bays form. Over time, the headlands become more exposed to the erosive power of waves due to wave refraction. This occurs because the waves slow down first in shallower water, forcing the refracting part of the wave to break first at the headland, while the other part of the wave is travelling faster towards the beach in deeper water. The erosion at headlands results in the formation of spectacular coastal features such as cliffs, wave-cut platforms, arches, caves, blowholes, and stacks. When large amounts of water are constantly hammering away at the coastline, the processes of hydraulic action and abrasion can cause cliffs to retreat and create a feature called a wave-cut platform. Wave-cut platforms are broad, flat areas of rock that are often found at the base of cliffs and headlands. At the edge of the platform there is an escarpment. Hydraulic action is when waves smashing against cracks and joints in the rock compress the air in those cracks. The pressure created by this can eventually cause fragments of rock to break off.
Abrasion occurs when wave action transports sediment which hits the cliff and gradually wears it away. Attrition also takes place where the waves cause rocks to rub against each other. As this happens, the original rocks reduce in size to smaller and rounder fragments. As these processes take place, a wave-cut notch can form at the base of the cliff. The notch forms because the force of the waves is only eroding the rock between the high and low water mark. This causes the rock below the low water mark to remain. Over time, this notch gets progressively bigger until the cliff eventually collapses. As a result of collapsing cliff faces, there is a lot of debris at the base made up of large boulders. In these places, the debris from collapsed cliffs is broken down by waves. The backwash carries the debris towards the sea, forming the wave-cut platform. Then the whole process repeats and the cliff continues to retreat. Understanding the workings of erosion processes such as cliff retreat is very important for people as they impact heavily on any human coastal development. For caves to form, there must be a weakness in the headland's rock, such as a soft rock type or an existing crack. Over time, hydraulic action makes these cracks bigger and bigger until a cave forms. Sometimes a cave roof will partially collapse to form as a blowhole, such as this one here. Other times the wave will erode the cave right through to the other side of the headland to form an arch. Eventually, the ceiling of the cave will completely collapse, causing part of the headland to detach and form a vertical column of rock in the sea known as a stack. Another peculiar type of erosion feature found on rocky shores around the world is called honeycomb weathering. This formation is caused by salt crystals getting into cracks in the rock. Sea spray and winds are the usual ways for salt water to make its way into these places. When the water content evaporates, salt crystals are left behind. The rocks go through a wetting and drying process as they are often found in intertidal zones. When they dry from the sun, the crystals heat up and expand, which puts pressure on the confining rock.